Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwanu Bagus Suwahto dari PGMI 4D YIN Surakarta, NIM 183141027. Ya, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang yang pertama yaitu HAM, yang kedua yaitu negara hukum dan HAM, yang ketiga yaitu ketahanan nasional. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia itu yaitu hak yang melekat sejak lahir pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dasar HAM di Indonesia yaitu yang pertama yaitu dasar pembukaan UUD 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang ketiga yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Yang keempat terakhir adalah Pancasila. Faktor yang mempengaruhi HAM yaitu yang pertama yaitu faktor kebudayaan, yang kedua sistem politik suatu negara, yang ketiga hukum yang diambil dalam negara tersebut. Baik, yang keempat yaitu diskriminasi. Oke. Baik, selanjutnya yaitu HAM bersifat reaktif. Kelemahan HAM yaitu 1. Kurangnya pemahaman HAM, 2. Kurangnya pengalaman, 3. Kemiskinan, 4. Keterbelakangan. Ya. Baik, kita masuk ke materi 2 yaitu hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Baik, negara hukum yaitu negara yang terdiri berdasarkan hukum yang berlaku atas keadilan bagi rakyat atau warga negaranya. Selanjutnya, ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, hak-hak asasi yang mengandung unsur persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tidak berpihak atau memihak pada suatu kekuasaan tersebut. Yang ketiga yaitu jaminan kepada hukum. Baik, selanjutnya hubungan antara negara hukum dengan hak asasi manusia yaitu di dalam ciri-ciri atau sifat negara hukum itu melambangkan perlindungan bagi manusia tersebut. Hakikatnya negara hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia, dikarenakan ciri negara tersebut bahwa salah satunya terdiri dari perlindungan hak asasi manusia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Pengertian dari wawasan kebangsaan yaitu suatu cara pandang bangsa Indonesia, contohnya dari
dari diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, selanjutnya yaitu asas dari wawasan kebangsaan. Yang pertama yaitu kepentingan yang sama, yang kedua solidaritas, yang ketiga keadilan, yang keempat kerjasama, yang kelima kejujuran, yang keenam kesetiaan terhadap kesepakatan. Ya, sedangkan pengertian dari ketahanan nasional yaitu keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan suatu kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Selanjutnya, asas dari ketahanan nasional. Yang pertama yaitu kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas kekeluargaan. Yang ketiga, komprehensif, integrasif atau menyeluruh terpadu. Selanjutnya, sifat dari ketahanan nasional tersebut yaitu yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga manunggal, yang keempat wibawa, yang kelima konsultasi dan kerjasama. Baik, selanjutnya fungsi dari ketahanan nasional. Yang pertama yaitu sebagai doktrin dasar nasional, yang kedua sebagai pola dasar pembangunan nasional, yang ketiga yaitu sebagai pedoman pembangunan nasional. Selanjutnya, unsur dari ketahanan nasional tersebut yaitu ketahanan nasional Pancagatra. Yang kedua, ketahanan aspek ideologi. Selanjutnya, hubungan antara wawasan kebangsaan dengan ketahanan nasional. Ya, di dalam mempengaruhi kehidupan nasional agar selalu terus mengarah pada pencapaian dan tujuan nasional yang diperlakukan untuk menjadi suatu sandaran atau suatu pedoman yang berupa wawasan kebangsaan untuk menjadikan tujuan nasional tersebut. Ya, baik, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.